melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka workshop pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya pengetahuan, cahaya keimanan. Dan duduknya kami di sini selaku pembawa acara yang insya Allah akan membawakan acara sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan materi oleh tim pendamping, dan yang terakhir yaitu penutup dan doa. Yang selanjutnya yaitu tanya jawab atau diskusi, yang terakhir yaitu penutup dan doa. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara yang kedua yakni sambutan yang pertama insyaallah akan disampaikan oleh Ibu Ade Nisjani untuk mewakili Bapak Kepala SMK Nasrul Musik. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Wahyu Susihono, ST, MT, IPM, ASEAN, betul ya Pak? Bapak Kepala SMK Nasrul Musik, Bapak Walianto SPD, serta jajarannya, para wakil kepala sekolah, dan Ibu Kepala Program DKP, Ibu Nihayatul Amal Eskom, sebentar lagi MDS ya Bu. Dan Bapak Ibu semua, tim SMK Pusat Keunggulan, serta Bapak Ibu Guru Produktif DKP yang alhamdulillah kita hari ini bisa bersama-sama kumpul di lab baru ini untuk mengikuti paparan dari Profesor Wahyu. Bersama-sama kita mungkin akan menambah lagi wawasan kita tentang 8 standar nasional pendidikan. Mohon Bapak Ibu semua, hari ini Bapak Kepala Sekolah berhalangan hadir dan kemungkinan sebentar lagi akan sampai di sekolah. Tapi saya di sini adalah untuk menggantikan dulu, untuk mewakilkan dulu sementara beliau masih berhalangan atau masih di jalan. Harapan beliau kita semua seperti biasa selalu mengadakan namanya perbaikan, kita sharing dengan berbagai macam stakeholder ya, dari stakeholder di SMK kita, yayasan juga dari pihak-pihak luar yang lebih kompeten di bidangnya. Harapannya yaitu adalah kita semua semakin terbuka wawasannya, semakin menambah pengetahuan kita yang nanti imbasnya yaitu adalah bisa diterapkan di SMK Nasrul Gegesik ini. Harapannya pastinya selalu adalah untuk kebaikan bersama di SMK Nasrul Gegesik ini juga. Ya, jadi hari ini juga sama Bapak Ibu, mungkin sebenarnya materi yang sekarang kita dapatkan itu masuk ke dalam program SMKPK yang seharusnya mungkin di bulan-bulan lalu. Tetapi mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu kenapa kita baru melaksanakan pendampingan dengan PT pendamping ya, perguruan tinggi pendamping, karena berbagai macam alasan dan kita juga sudah mengetahui bersama alasan-alasannya. Tetapi semoga itu semua tidak menyurutkan semangat kita, tidak membuat kita menjadi lemah atau segala macam ya, semangatnya turun, karena harusnya di bulan Desember ini sudah selesai semua, tetapi kita masih harus menyelesaikan di pendampingan ini. Jadi saya harapkan dari Bapak Kepala yang Bapak harapkan juga
kita sebagai perwakilan dari antara guru yang lain, stakeholder yang ada di SMK Subi Gesit ini, kita sama-sama mengikuti kegiatan hari ini, workshop penerapan 8 standar nasional pendidikan dengan baik, seksama, dan harapannya mampu diimplementasikan di SMK Nasrul Ulum Gesit. Terakhir saya ucapkan selamat mengikuti workshop ini, dan apabila nanti Bapak Ibu mendapatkan pengalaman baru, silahkan langsung diimplementasikan, dan jika ada pertanyaan-pertanyaan monggo disampaikan dan kita ada nanti sesi diskusinya. Oke, itu saja mungkin penyampaian dari saya sebagai perwakilan dari Bapak Kepala SMK Subi Gesit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Ade Nisdani selaku Kasih Kurikulum yang sudah menyampaikan sambutan. Dan untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi FGD oleh tim pendamping kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Wahyu Susyono STMT IPN ASN. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudhu fi silmi kafah wala tattabi'u syaitan innakum aduwwun ayat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Nasrul Ulum Gesit Cirebon, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ade Nisdani. Terima kasih atas diberikan waktu. Kemudian yang kedua, terima kasih juga kepada Ibu Nahiatul Amal. Saya berkenal ada amalnya, ada amal yang hari ini sudah bersedia untuk menjemput saya, Pak Soleh, menjemput saya dari hotel yang kali ini kurang lebih 1 jam, yang benar. Ya. Dan hari ini adalah hari monumental sejarah bagi saya, karena selain saya pertama kali di SMK Nasrul Ulum Gesit hadir, juga dikenalkan oleh Ibu Nahiatul, yang beliau adalah yang menurut saya dan kesekian aktivitas saya adalah ibu. Ini saya merasa tersanjung sekali. Ya, jadi entah bagaimana saya mengucapkan terima kasih. Ya, karena sudah disebut ibu-ibu lagi. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, yang mungkin nanti sebelum kita menyelesaikan diskusi, ya, mungkin akan lebih baik karena ini sebenarnya tidak lebih dari 100 orang. Ya, saya juga ingin mengenal Bapak Ibu semuanya. Ya, mungkin nanti dalam diskusi barangkali nanti akan ada yang disampaikan. Silakan, saya sih tetap semua menyampaikan. Ya, tidak hanya 1-2, tapi semuanya masalah. Semua menyampaikan agar supaya apa yang kemudian kita rekam, apa yang kemudian kita tulis itu minimal nanti akan menjadi catatan kami untuk disampaikan di kementerian. Yang selanjutnya tentu ya saya mewakili lembaga institusi Universitas Sumatera Utara. Ada Bapak Ibu yang pernah ke Serang Banten? Pernah ya. Sudah mampir ke Untirta? Nanti kalau sudah ke sana silakan sebut nama saya, pasti sama aja nggak masih langsung. Karena yang sama saja itu biasanya kita adalah tamu atau yang lainnya. Jadi nanti silakan mampir ke semuanya. Ya. Minimal ya dengan saya mampir ke sana silakan akan menjawab gantian. Nah, itu yang Bu Ade ini ya. Gitu. Jadi Bu Ade ini karena menerima saya pertama kali, nanti kan semua yang lain untuk kalau cerita juga.
Kemudian yang selanjutnya hari ini kami ya melanjutkan dari estafet yang kemarin mungkin Bapak Ibu sudah ketemu dengan Pak Farudin. Ya, Pak Farudin kalau tidak salah cerita tentang titik kembali yang Eva, dan saya diminta untuk bercerita atau diskusi dengan Bapak Ibu terkait dengan 8 standar nasional. Nah, karena statusnya SMK-nya sudah tersiapi, ya, benar Bu ya, oke. Saya sudah tahu kok, dibisikin sama pemilihan. Oke, dan sebentar lagi akan revalidasi. Harapannya adalah kita semuanya mendapatkan yang apa yang kita inginkan. Ya. Jadi kalau misalkan potensial A, apa harus B, kira-kira ya. Sekarang ada A dan B masih ya, atau unggul gitu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini melanjutkan dari apa yang kemarin kita diskusikan. Nah, kemudian sebelum saya lanjutkan, mungkin ini sedikit menyiapkan kembali, barangkali kemarin juga sudah ditampilkan. Ya, jadi hari ini saya bersama dengan Bapak Ibu, ya, kurang lebih maksimal 2 jam. Jadi biasanya Bapak Ibu nanti ketika ada aktivitas yang lain silahkan. Mungkin nanti karena libur, nanti saya ikut Pak Soleh ya. Biasanya juga ikut Pak Soleh ya. Itu kira-kira apakah kita break atau lanjut saya ikut. Nah, itu. Nah, kemudian nanti setelah saya itu Pak Dr. Syahudin MSI, beliau sebetulnya sekretaris LUP3M, sekretaris Kegiatan Universitas. Nah, sengaja saya bawa beliau ke sini biar supaya Bapak Ibu kenal. Satu yang kedua, kalau saya jalan-jalan terus kemudian bawa atasan saya, itu aman Pak. Sama misalkan melihat jalan-jalan terus kemudian bawa semua wakasek, semua kepala sekolah masih sama aman. Nah, kira-kira begitu. Yang nggak aman yang di rumah. Ya, karena saya sudah kurang lebih ya hampir 2 minggu jalan-jalan belum pulang ke rumah. Jadi sampai kalau ya, kemudian yang selanjutnya Pak Iki Burbon ya, di tanggal 14. Kemudian Ulusi yang ini dari saat ya, beliau kok Ulusi itu aslinya Serap atau Semarang. Jadi kemungkinan beliau dari sini pulang. Karena mintanya begitu Pak. Kemudian yang terakhir nanti Prof. Dr. Ali Al-Hamidi, dan beliau adalah kalau tadi Pak Syahudin itu sekretarisnya, Prof. Ali ini adalah ketua LP3M-nya, ketua Penjabat Mutu Universitas. Nah, beliau atasan saya. Jadi kalau atasan saya kalau semuanya, nah, biar semuanya aman. Ya, saya bawa ini. Kalau kami itu nggak aman saya nanti. Dikasih sudah pulang ke kampus, nanti nggak selesai Pak. Baik itu, Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi terkait dengan teman-teman kami, dan insya Allah saya datang lagi di hari terakhir. Ya, saya Pak Karudin, kemudian ada staf satu lagi di tanggal 28 Bu. Ya, 28 itu terkait dengan pelaporan, ya, pelaporan terkait dengan dana hibah yang sudah diberikan di lokasi itu. Baik itu, Bapak sekalian. Kemudian ada istilah tak kenal maka tak tahu. Tak kenal maka tak sayang. Baik, jadi inilah saya Bapak sekalian. Ya. Jadi saya lulusan SMK juga. Ya. Jadi kalau saya SMK itu sama saja saya pulang atau kembali lagi ya ke guru-guru saya. Gitu kan. Jadi Pak Soleh, Bu Adeni, Bu Nihaya, Pak Waryanto itu adalah guru-guru saya. Gitu kan. Kenapa? Dia adalah sekarang yang di SMK. Karena apa? Tanpa saya lewat SMK, belum tentu saya seperti ini. Itu kira-kira. Ya. Jadi itu, ya. Tetapi mungkin Bapak Ibu bisa lihat bahwa di Jogja itu ada salah satu namanya SMDI ya, Sekolah Menengah Teknologi Industri. Ada kalau sekarang ada ya, itu ya. Lanjut aja. Lanjut ya, lanjut. Berarti maksimal jam 1.
kelamaan Pak jam 1. Nanti malam baru jam 1 Pak. 13 ya. 13 ya. Iya. Kalau jam 1 ya lama-lamaan. Iya. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sedikit perkenalan ya. Saya lulusan SMK SMDI, kemudian S1 saya ada 2 sebetulnya. Yang satu dari industri, yang satu lagi tafsir hadis, ada 2. Yang dari industri alhamdulillah lulus, yang tafsir hadis nggak lulus. Gitu Pak Adi, gitu kan. Jadi saya termasuk orang yang termasuk tidak benernya juga ada. Gitu. Kemudian S2 saya juga. Yang satu adalah teknik mesin, yang satu lagi adalah Fakultas Kesehatan Masyarakat. Yang teknik mesin lulus, yang kesehatan masyarakat tidak lulus. Nah itu ya. Terus kemudian S3 saya baru 1. Ini punya yang 2 gitu kan. Kemarin saya sama istri saya itu saya mau ambil S3 lagi gitu kan. Loh, kamu udah ya gitu kan. Iya, S3 saya sekarang ada ilmu kedokteran. Kamu mau ambil lagi budaya gitu kan. Karena jarang yang berpikir ilmu kedokteran dengan budaya itu karena secara manusianya itu belum ada. Saya bikin buku gitu kan. Nah, ternyata apa? Saya bilang sama istri saya, kalau saya nggak siap, dirimu nggak siap. Gitu aja. Terus beasiswanya gampang. Kok gampang kan? Untuk dana gitu kan. Minta sama yang di atas. Udah, itu selesai semua. Gitu. Ya, buat ini gitu kan. Saya sama istri beneran gitu. Kalau saya nggak siap, saya siap langsung. Akhirnya dibikin halu.com akhirnya. Kalau salah kemudian nyoba coba akhirnya terima UGM. S3 di UGM. Udah, gitu kan. Terus kemudian bisa kita ganti ya. Nyoba kalau misalkan kan dia nggak enak kalau nanti setiap bulannya dari saya gitu. Akhirnya nyoba terus kemudian ikut yang beasiswa sendiri. Dan akhirnya rezeki kita semuanya akhirnya lolos, akhirnya beasiswa. Ternyata saya pikir kalau perempuan itu sudah dapat beasiswa selesai masalah. Ternyata apa? Beasiswa itu kan untuk sekolah. Nah sedangkan hanya kan belum. Jadi saya tetap aja bayarin tiap bulan Pak. Perempuan itu begitu ternyata ya. Angel ya. Ngaku ya Pak ya. Susah sih kan. Kan sudah gitu kan. Berarti pengalaman begitu ya. Nggak tahu kalau punya dia bagaimana dengan suami. Oh gitu juga ya. Betul ya. Jadi beasiswanya tetap, suami juga tetap gitu kan. Akhirnya saking pusingnya saya, udah kok bisa bilang tuh Pak gitu kan. Akhirnya ATM yang saya dibawa, akhirnya ATM saya dibawa oleh dia, dibawa oleh istri saya. Tapi yang saya jujur Pak, yang dibawa ATM 1, padahal saya punya ATM 4, gitu kan. Kok sih mau di sini saya? Ya, jadi itu boleh semuanya. Nah, jadi di keluarga ini seperti itu. Kemudian anak-anak, nah kemudian kalau anak-anak di rumah ini yang membuat saya khawatir. Karena ternyata sekarang, ya nggak tahu kalau Pak Soleh di sini seperti apa. Ternyata gadget, handphone itu lebih dia dekati ya, dibandingkan dengan suara orang tua. Benar nggak kalau tua lebih jauh? Jadi itu. Kadang-kadang anak-anak itu ya apa gadget, apa handphone, apa selalu begitu. Sehingga apa? Nah, kalau ini caranya kita nggak mau kalah sama dunia teknologi. Akhirnya apa? Ya anak-anak saya kita sekolahkan di pondok boarding school. Nah tadi kita dengan gurunya ya, nggak tahu kalau di sini ada tidak di Nurul Fikri, Nurul Fikri, nah di situ ada ya, ada ya. Nah itu di situ artinya apa? Udah kalau di situ. Nah konsekuensinya tiap hari Minggu, hari Ahad ya, hari Ahad minggu kedua berikutnya jenguk mereka nggak apa-apa. Jadi artinya kalau di rumah aman Bapak Ibu. Itu kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa alhamdulillah itu saya pernah menjadi asesor dan SM ya yang urusan terkait dengan SMK ya, dan SMK tahun 2016 ya, itu masa lalu saya ya 2016 itu di SM. Kemudian saat ini kebetulan saya itu di Dewan Pendidikan Provinsi Banten tadi. Nah, yang Banten yang anggotanya ada 13. Dan alhamdulillah saya paling beruntung sendiri usianya. Yang lainnya sudah mantan kepala sekolah, mantan pengawas, mantan macam-macam. Nah, ternyata saya nggak punya mantan. Jadi terakhir gitu. Itu ya. Jadi kemarin juga pas waktu kami berkunjung ke
sekolah yang lain ketemu dengan beberapa KTP gitu. Nah, kemudian nanti kita ada banyak ujungnya adalah kalau saya biasanya lebih cenderung ke bagaimana nanti beberapa dinas-dinas yang ada di Jawa Barat itu kemudian bisa kolaborasi. Karena ujungnya sebetulnya kita itu dipisahkan dengan aturan ya. Kalau dulu kan kita satu provinsi ya, Bu Ade ya. Satu provinsi kemudian soalnya dipisah Banten, dulu Banten dan Jabar, sekarang Banten sendiri, Jabar sendiri. Nah dulu kalau nggak salah masih satu itu Pak Gubernur yang lama, Pak yang mantan angkatan itu Suryadi Sriwijaya. Nah Bapak Ibu lebih kenal dibanding saya, tapi saya lebih sering duduk bersama dengan beliau. Nah jadi kira-kira duduk dengan beliau. Nah, bedanya kalau beliau itu banyak cerita saya dulu itu begini loh, gitu ya. Sejarahnya beliau tahu, yang sekarang sudah almarhum. Kemudian kalau dengan saya jangan pernah kecil, gitu kan. Oh pokoknya itu kecil harus tahu sejarah, gitu kan. Sehingga ketika duduk bareng, karena beliau kan sering di apa namanya di Cirebon, di Serang begitu, sering ketemu di luar ya, itu sudah macam-macam. Nah, jadi kalau Jawa Barat begitu relatif beliau ceritakan banyak ceritanya seperti apa. Ya wajar kalau beliau karena mantan gubernur, kira-kira begitu. Nah, sehingga bawah-bawah gitu. Saya sampai pikir, kenapa kok gubernur sekarang cerita? Nah, selain itu kan Banten, kalau baru kenal itu gubernurnya tadi Rama ya. Wah, ini mau dibuat film jangan-jangan ya. Gubernurnya Rama, nah ternyata enggak juga. Nah, kemudian setelah itu ganti WH gitu kan sekarang. Setelah WH kemudian sekarang ganti PLT. Dan sekarang masih ramai. Ngomong kalau saya tidak sana, gitu kan. Ya, tapi minimal antara Banten dan Jawa Barat itu aktif bahwa kita itu satu wilayah dulunya. Ya, jadi mungkin kan itu, nah, sehingga di akhir cerita kemarin kemudian vokasi meminta kepada Untirta untuk bisa mendampingi dari semua yang selama ini belum didampingi, kira-kira begitu. Gak apa kalau didampingi, gak apa-apa, asal jangan dikawinkan. Karena apa? Kalau nggak salah dulu ada yang namanya program kawin paksa. Pernah dengar bahwa itu ya? SMK itu kawin paksa dengan budi. Ya. Nah, kok iya ya? Lalu-lalu ragu-ragu. Pernah ya tahun lalu ya? Jadi kawin paksa itu gimana sih Pak? Mekanismenya itu kawin paksa itu? Cuman kalau kita kebetulan sudah dikawinkan terlebih dahulu dan saling cinta Pak. Akhirnya paksa ya? Paksaan. Nah, jadi kalau tidak ada pasangan berarti semua standar sudah ada Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Oke, kita cek nanti ya. Harusnya kalau sudah begitu jangan B di sini. Ada ini gitu kan. Sudah A harusnya. Nah, yakin ya Pak ya? Yakin Pak. Oke. Kalau ini catat nanti akan saya cek di Dapodik yang ini. Nah ini kapan di registrasi Pak di sini Bu? 2016. Nanti yang baru. Kita diperpanjang terus sih Pak soalnya. Oh diperpanjang terus ya. Harusnya itu kan 2020. Karena kita masuk COS diperpanjang lagi 2021 terpanjang lagi sampai 2020. Terus rencananya mau direalisasi di 2026 itu ya? Iya. Oke, 2026 insya Allah ya, semoga Allah memperpanjang usia saya, yang memanjang usia saya dan bapak ibu semuanya, sehingga saya kemudian bisa menyapa. Kan datang dari saya semua, jadi saya lihat SMK Nasirul Ulum di Gresik, apa nih? Kalau sampai D lagi, tak telepon tuh Bu Ade. Serius saya Bu Ade ini saya telepon, gitu kan, kuliahnya saya makan bareng sama saya. Di rumah masing-masing Pak makanya. Tapi kalau sudah gitu ya, kan selamat ya, gitu kira-kira. Pokoknya karena apa? Karena kan intinya bahwa sebetulnya apa yang kita kerjakan itu ditulis, apa yang ditulis dikerjakan. Itu teorinya begitu, tapi prakteknya tidak mudah. Apa yang dikerjakan ditulis, apa yang ditulis dikerjakan. Satu. Yang kedua yang tidak mudah adalah pada saat kemudian pemenuhan dari standar itu biasanya yang tidak mudah adalah SDM-nya. Ibu-ibu guru, baik itu guru produktif maupun yang non produktif, itu biasanya eksikan masing-masing. Untuk berkumpul menyatukan proses menyatukan dokumen, itu yang tidak mudah. Betul atau betul? Padahal ada. Padahal ada. Nah itu sebetulnya. Jadi kalau nanti saya cetak 8 standar itu, bahwa itu sudah tahu semuanya itu. Yang kemudian jadi PR itu
habit budaya. Saya sering bilang begini, kalau saya diminta, ini saya cerita ya, ada dosen baru, gitu kan? Ada dosen baru di kampus begitu, saya biasanya disuruh untuk ngomong gitu. Kalau ngomong ini, ya, ada dosen baru gitu kan. Ngomong apa saya gitu kan? Saya kan bukan siapa-siapa, bukan pejabat, ya minimal kamu dari gitu kan. Jadi dosen-dosen muda. Nah, pas disampaikan di situ, saya bilang begini. Pertama kali saya tanya Pak Soalh, biasanya dosen-dosen itu, kapan Anda mau berkontribusi ke kampus? Bingung ya. Kontribusi maksudnya bagaimana? Kapan Anda mau memberi di kampus? Mikir semuanya, bingung semuanya. Nah, saya cerita, kan kalau Anda ke kampus, Anda ke sekolah SMK, itu kan tujuannya adalah bekerja. Betul? Iya. Kemudian Anda menjadi guru, menjadi dosen yang baik di situ. Betul? Iya. Nah, itu rutinitas kita. Tetapi pada saat kemudian sudah melakukan aktivitas itu, kira-kira apa kontribusi kita yang diberikan ke kampus kita, ke SMK kita? Kapan itu? Nah, belum semuanya akhirnya. Nah, karena apa? Ini nggak bisa dijawab sekarang, tapi harus direncanakan ke depan. Contohnya apa? Misalkan dengan kemudian kita itu mendidik yang baik. Itu kan memberi dari kita kepada siswa kita. Kita mendidik yang baik, kita mengajari yang baik, kita meningkatkan kompetensi diri kita. Kalau tidak salah contohnya misalkan makan gizi, ada yang lain ya, maka gizi itu adalah bagian dari memberi kepada mereka. Kenapa makannya itu hanya berapa bulan kemarin itu? Berapa minggu? Kita sehari 3 bulan. Saya 3 bulan, 1 bulan. Ya apa-apa ya. Kenapa? Karena yang utama adalah bahwa itu semuanya itu tahu, mengetahui apa yang kemudian pada saat makan. Yang penting itu, bukan yang penting lamanya. Kenapa? Kalau misalkan 2 minggu bagaimana? Ya masa 2 minggu. Yang penting tahu. Yang justru nanti yang makan betulan adalah anak-anak kita. Siswa itu berapa namanya? 6 bulan ya. 6 bulan ya 6 bulan. Biar mereka benar-benar. Karena apa? Lulusan dari SMK itu dituntut adalah KKN level 2. Ya level 2. Level 2 itu adalah jadi operator. Ya jadi operator yang operator yang baik. Jadi mereka pada saat makan itu yang jadi operator yang benar. Kalau Bapak Ibu magang itu bukan jadi operator, jadi gurunya operator. Kira-kira begitu. Kalau guru cukup tahu. Kan kalau misalkan guru terus kemudian nggak tahu kan disambung sama anak-anak jadi malu. Kan gitu kan. Minimal kita bisa nyalain lagi kayak kira-kira begitu. Ya jangan dibalik. Guru itu punya tapi minimal tahu itu. Itu bagus sekalian. Nah, nomor handphone saya dari ujung. Ya. Handphone saya selalu aktif insya Allah. Pagi siang sore malam. Kemudian kaki saya sebelah itu selain di kampus, ya kemudian saya juga di lembaga pengajian pengobatan kosmetik Depok MUI Provinsi Banten. Jadi setiap hari adalah melakukan sertifikasi halal. Ya. Jadi kalau misalkan ada perusahaan atau industri kecil besar itu sertifikasi halal biasanya melalui saya, gitu kan? Melalui saya dan saya akan melaksanakannya ke lembaga. Ya. Yang tidak dibantu satu, yang tidak dibantu adalah kalau orangnya itu nanti ya minta disertifikasi dihalalkan, itu nggak bisa bantu. Orangnya ya. Kalau produknya kita bantu, kalau produknya kita bantu. Kalau di sini kalau saya itu nggak bisa bantu. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Saya bukan nah itu sama maknya saya. Nah itu sama maknya saya boleh kampus, saya juga bisa memfoto saya alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi kemudian saya kenapa? Katanya semua jadi kalau betul. Jadi itu yang lainnya harus kemudian yang lainnya saya kerja di industri di ketemuan yang kemudian kemudian jadi kayak itu 3 hak itu jadi kayak itu 3 hak itu. Jadi
apa namanya jadi agak berbeda apa namanya agak berbeda yang lain juga. Kalau dengan yang lain juga, kalau kan bus tidak sama seperti bus gitu kan. Kalau saya tidak, kalau saya sudah tidak punya hal yang di mana ada kan di mana ada. Termasuk juga seringnya sekarang kalau saya lebih seringnya lebih sering lintas. Jadi kalau lintas mau reklamasi ya, rumahnya nanti ya, berarti itu ya, berarti dari itu saya juga dari lembaga tidak lagi dia aman. Jadi kalau aman, saya sudah selesai di mau karena saya sudah itu masalah. Itu masalah ada tapi masalah ya itu ya ini tolong saya mobil saya nanti akan saya alat bagi sistem gitu alat bagi sistem gitu itu punya kalau saya itu kami hari kalau pembiayaan kan kita tidak berbicara dengan pembiayaan Pak. Biasanya benar kalau pembiayaan. Berarti ya sama gitu. Berarti ya sama ini kalau mau itu sandalnya itu sifatnya minimal. Jadi kalau itu dalam sandalnya ketika di dalam sandal itu minimal. Jadi kalau lebih karena kita sama-sama Jawa ya. Kalau sandal itu Jawa tidak sandal daerah ujung, daerah rumah, sehingga saya sebenarnya jika ada perbedaan teknis terkait bagaimana pertama yang itu menambah dari sampai itu 5 sampai itu 5. Jadi kalau itu kurang sangat bagus, kalau itu kurang sangat. Nah, kalau misalkan itu sadar bahwa ini tidak ada rumus bahwa tidak memang baik, itu minimal lebih, itu lebih kemudian tradisi, proses dari yang selesai ini adalah dari karena sebelumnya ini sebenarnya kita bedanya dikerjakan ditulis atau biasanya tidak sudah dikatakan itu yang berat biasanya caranya namanya saya boleh pakai tapi sudah jika itu dari semoga itu kita semua maksud saya sebetulnya buku sini jadi kalau misalnya buku
Jadi kalau dalam kampus, dalam kampus kayaknya dunia saya, kayaknya dunia saya, kenapa? Semua ada di sini. Kenapa? Semua ada di sini. Yang tidak ada di sini adalah utang. Yang tidak ada di sini adalah utang. Kalau ini ada di sini, kalau ini ada di sini, jadi kalau di tadi itu saya tinggal di saya ngomong terlalu semua dari sini mana ini mana dari sini mana termasuk jam jadi kalau dapat jadi semuanya besok mana jadi karena saya jadi karena saya itu buka itu tidak tahu buka itu tidak tahu iya itu kan dia itu kan begitu tapi tidak amat juga dikasih tapi sekarang ternyata di dunia orang sekarang ini orang semua jadi itu yang benar saya juga setuju kalau misalkan transaksi urusan bisnis urusan saya ternyata sekarang hampir sendiri hampir sama yang menggunakan tidak menggunakan itu tidak normal dari yang sebenarnya perbaikan yang harus kita jadi perbaikannya jadi kita sadar pendidikan kemudian kemudian ini adalah untuk apa? Untuk menjaga kita itu kemudian kalau tingkat kompetensi dan jaga kompetensi itu ada tambahan itu ada belajar Anda belajar pendidikan Anda belajar pendidikan saya hadir pendidikan saya yakin termasuk sekarang ada istilah kuliah aja ya PMB gitu kan di sini PMB atau BBM bedanya apa sih Pak? Bedanya Pak? BMW itu sekarang BBM ya? bedanya kalau misalnya BMW itu kan kemarin kita SMK itu pekerja Pak. Tapi sekarang kan pekerja itu seiring jalannya waktu setelah pandemi itu ternyata yang berpeluang itu adalah wirausaha. Cuma anak SMK kita karena sudah mindsetnya bekerja pas pandemi kemarin akhirnya kelabakan kewalahan gitu kan. Karena dia ternyata tidak mempunyai kreativitas untuk menjadi seorang karyawan. Oh jadi PMB itu kemudian dari BBM karena orientasinya ya? Orientasinya. Ini kita orang pusat bikin tadi ya. Orientasi gimana? Saya pikir dari PMB gitu kan. PMB kan belajar, pekerjaan, yang pendidikan, usaha gitu kan. Saya pikir ada yang lain yang kemudian itu ternyata sama ya. Termasuk juga kurikulumnya sekarang MBKM ya. MBKM gitu ya. MBKM kurikulum yang terkait dengan Merdeka Belajar kampus Merdeka. Soalnya disingkat Pak. Nah sama dengan itu gitu kan. PMB kita mengenalnya Purmer. Oh Purmer kurikulum Merdeka. Yakin tuh yang anak-anak kita merdeka kita juga merdeka. Ya merdeka kan kita sendiri. Belum juga. Karena banyak yang masuk ke saya bahwa iya kurikulumnya sebetulnya merdeka, tapi yang merdeka itu siswanya, dosennya, gurunya itu Dijajah. malah tidak merdeka gitu kan. Ya itu. Jadi apa namanya? Ternyata memang kurikulum itu perlu dicobakan misalnya, perlu diturunkan menjadi yang detail. Ya. Tapi sekarang itu nampaknya dari kementerian itu juga relatif ya, terus berkembang seperti apa. Tujuannya baik, tapi gimana prosesnya ini? Kalau relatif, kalau misalkan dibiayai oleh negara atau negeri, itu relatif apa namanya kaku. Tapi kalau swasta itu bisa menunjang lebih cepat. Karena apa? Karena pembiayaan itu tidak 100% dari pemerintah. Gitu kan? Jadi saya bersyukur ini dan 910 ya, misalnya nanti ada swasta. Swasta ya. Ya, kenapa? Kalau swasta itu lebih fleksibel bagi semuanya. Caranya lebih fleksibel, pendanaan lebih fleksibel. Kalau saya ketemu dengan bapak ibu guru yang di negeri, itu harganya itu terkait dengan
pembiayaan. Ya. Pembiayaan begini, kita nggak boleh begini dan seterusnya gitu kan. Ini itu, waduh, ini kalau dijelasin begitu bisa dimasuk ya selesai gitu ya. Nah, tapi kalau swasta, itu kalau saya lihat relatif bisa inovasinya itu tinggi. Ya. Jadi misalkan tadi saya katakan, oh ya bisa ini, bisa itu, kemudian bisa boleh dikatakan ada income generating dari aktivitas yang kita itu fleksibel sekali. Itu kelebihan swasta. Ya. Baik, berikutnya adalah kalau kita bicara yang lain adalah kurikulum pendidikan umum kejuruan khusus meliputi kelompok mata pelajaran ya agama, apabila kewarganegaraan, ilmu pengetahuan, etika dan semuanya. Ini sebetulnya hadirnya dengan adanya kelompok mata pelajaran dan kelompok kompetensi lulusan itu sebetulnya lebih kepada kita menyiapkan kalau dalam filsafat keilmuan itu ada yang namanya akar dari sebuah keilmuan. Salah satunya adalah akar keilmuan itu berupa kepercayaan atau agama. Jadi kalau misalkan di sekolah yang kemudian tatanan agamanya itu ditekankan di awal, itu relatif itu yang kemudian untuk kedepannya anak itu akan terus bisa berkembang. Nah, kemudian bicara SMK tadi boleh dikatakan kejuruan itu boleh di sini. Bahkan sampai dengan sekarang itu beberapa yang berkaitan dengan lulusan SMK itu kemudian kalau yang nomor 2 tadi, ya, M-nya melanjutkan itu pasti dekat dengan atau pasti akan relevan dengan lulusan dari SMK jurusan apa. Mungkin kemarin ya ada Pak Farudin jurusan gizi dulu ya, gizi. Beliau dengan saya kemudian kemarin juga, ini tuh bicaranya bagaimana? Kenapa? Itu yang namanya SMK jurusan tata boga itu nggak bisa masuk di kedokteran. Nah, kenapa? Karena aturannya memang seperti itu. Jadi kedokteran memang harus dari IPA. IPA berarti adanya di SMA. Dan terus gimana SMA-nya? Nah, jadi ini kok jadi kebijakannya malah tidak mendukung terkait dengan. Nah, kalau bicara tadi, walaupun itu M yang kedua, yang satu adalah B-nya, ya, wirausaha, tapi mau nggak mau itu harus dilimpahkan. Jadi kembali ke tadi bahwa akar dari sebuah ilmu untuk bisa berbuah itu adalah agama. Jadi kalau misalkan ada yang menyampaikan bahwa saya kan jurusannya misalkan kalau di sini adalah desain komunikasi visual ya, DKP, DKP. Itu kalau agama anak itu kuat, relatif dia itu akan mati dalam akan berbuahnya ilmu itu tidak akan mudah. Tapi kalau akar fondasinya itu tidak kuat, itu akan kemana-mana. Ini untuk tahun depan. Dia yang namanya agama dan asal kuliah, kewarganegaraan dan kepribadian, pengetahuan teknologi, estetika dan semuanya itu menjadi satu-satunya yang tidak bisa dibantah. Terkait dengan mata pelajaran. Kemudian selanjutnya adalah standar kompetensi lulusan. Ini Bapak Ibu semuanya, lulusan kita itu mau kemana? Mau jadi apa? Perannya di mana? Nah, ini yang kadang-kadang relatif lupa. Anak kita mau kemana? Desain komunikasi visual kira-kira nanti anaknya kerja di mana? Jadi operator di mana? Sudah ada petanya? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, segera buat. Biar supaya anak-anak kita nanti itu mudah memilihnya. Termasuk ya kalau nyambung dengan kemarin ini Victory itu ngambil dari perusahaan yang anak kita nanti mau kemana itu. Anak kita kira-kira jadi apa? Yang khusus desain komunikasi visual, kira-kira satu aja. Bekerjanya? Jadi perannya apa? Kalau di pertelevisian bisa jadi kameramen. Oh, kameramen gitu, kameramen. Ada nggak misalkan desain-desainnya itu ngambil dari perusahaan yang usahanya kameramen perfilman gitu? Kita sudah makan itu satu, berarti sudah. Nah, berarti ya kompetensi lulusan kalau kita sudah dekatkan mereka di situ, kan yang sekarang yang dicari adalah passionnya. Passion itu apa ya? Kesukaannya gitu ya. Nah itu apa kira-kira dikaitkan dengan kompetensi ilmuwan itu masuk. Kalau sekolah itu sudah menggunakan atau sudah ada tempat itu, berarti PR kita sudah selesai. Tinggal kemudian anaknya bagaimana? Ya. Selain perfilman ada lagi? Boleh ya? Percetakan Pak. Percetakan. Jadi mereka jadi Editornya. editornya. Ya, pas saat ini ya, kita itu dua. Sudah juga yang kita di situ. Sudah. Oh, sudah. Yang ketiga?
Oh, yang ketiga sekarang lagi baru ya Pak, Hmm. itu sama konsultan apa namanya pembangunan itu namanya konstruksi. Jadi mereka itu anak-anak itu disuruh buat PD-nya simulasi. Simulasinya. Oke. Ada lagi? Bilangnya dong, saya sama kan? Udah sih. Oh, udah sih. Oh, tiga. Anak Kalau apa? yang PDSM sudah sama Honda. Betul, enggak. Udah kayak di mana-mana ada ya? Udah di mana-mana ada. Oke, baik. Itu adalah untuk menyiapkan kompetensi lulusan dari siswa-siswi kita. Nah, kemudian standar kompetensi kelompok mata pelajaran. Nah, saya pikir ini adalah untuk lulusan tadi. Ya. Standar kompetensi mata pelajaran. Ya. Kalau tadi kelompok ini mata pelajarannya. Kompetensi dasar itu kompetensi yang dibutuhkan anak-anak kita pada saat mereka lulus. Jadi sebetulnya pelajaran atau pekerjaan Bapak Ibu semuanya salah satunya adalah membentuk siswa kita itu kompeten. Kompetensi apa? Di profil yang kita sudah janjikan. Janji kita apa di sini? Jadi kalau saya melihat cerita Bapak Ibu guru SMK itu, misalkan mereka sudah bekerja, ya kan? Nah kemarin dapat cerita juga saya bekerja jadi apa namanya di beberapa tempat itu kadang kalau guru-guru wong itu malu itu punya. Kenapa kok malu? Khawatir tidak bayar. Nah, gitu. Jadi ternyata anaknya bayar di situ dan saking senangnya anaknya guru-guru malah kalau ke situ baru malu. Kenapa? Mungkin beliau atau mahasiswa itu merasa senang dan kemudian salah satunya begitu. Nah, saya pikir itu adalah sesuatu yang relatif tidak masalah sebetulnya. Ya. Kemudian selanjutnya bagian kompetensi nah ini. Standar kompetensi lulusan itu dasarnya atau dibuat oleh standar kompetensi kelompok mata pelajaran atau standar kompetensi mata pelajaran itu sendiri. Kemudian kompetensi lulusan itu juga ditopang dari kompetensi dasar dan indikatornya apa saja. Jadi kalau ini saya pikir setiap sekolah sudah ada semuanya. Nah, kemudian Undang-Undang 2023 tentang prinsip pengembangan kurikulum. Jadi kurikulum itu mau tidak mau harus kita kembangkan. Karena apa? Karena anak-anak kita hari ini itu bukan berarti Bapak Ibu semuanya itu mengajarkan mereka untuk hari ini tidak. Tetapi anak-anak kita itu untuk kita ajarkan untuk ya anak-anak yang siap mereka itu bisa kemudian jalan di masa yang akan datang. Karena apa sejatinya yang kita ajarkan sekarang itu untuk dia setelah lulus. Itu sudah kembang. Jadi mau tidak mau kita selaku pendidik ya Bapak Ibu dan saya itu bagaimana kemudian teknologi itu juga menjadi bagian dari yang perlu kita jaga, tapi kita kelola dengan baik. Itu yang berikutnya. Ya sehingga apa yang kemudian kita inginkan profil lulusan yang dari 8 aspek atau 8 standar ini bisa berjalan. 8 standar ini sebetulnya adalah bagian dari minimal ya minimal mutu yang diberikan di seluruh Indonesia. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Yang masih ada kurang lebih setengah jam ya. Kurang untuk selesai kurang boleh tapi lebih jangan. Jadi ya. Nah tadi sudah diskusi dengan Bu Arini sama Pak Saleh dan kemudian Bu Yahya. Ya karena apa? Karena kalau bagi saya begitu beberapa kiai yang dia mungkin mengatakan begini, kalau jangan bikin dua kesalahan. Loh, apa masalahnya? Kalau mulainya terlambat atau mulainya lewat waktunya, jangan selesainya juga lewat waktunya. Itu sama-sama dua kesalahan. Jadi kalau misalkan mulainya lewat, selesainya tepat waktu. Gitu. Itu bagi kalau misalkan kita kemudian pikir apa namanya kalau di sini? Kalau misalkan ada orang tahlilan gitu, apa namanya di sini? Tahlilan juga ya, yang gitu. Karena kalau katanya lama itu selesai jangan lama-lama gitu kan. 5 menit selesai gitu kan. Dan setelah keluar itu bawa video aja kan. Itu orang kiai gitu kan. Sudah ada tambahan Pak? Ya, langsung kan sudah dijawab. Dan untuk acara selanjutnya yaitu diskusi kepada Bapak Ibu yang punya pertanyaan atau enggak ada dulu. Saya boleh. Ini membahas masalah dari kaum muda.
Ya, terima kasih. Datangnya terlambat tapi mintanya duluan. Ini maksudnya apa, Prof? Datangnya terlambat tapi mintanya duluan. Ya, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Wahyu Susiono, STMT, IPM, ASMI. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Ade Estiani, SPD, serta Bapak dan Ibu tim SMK Pusat Keunggulan SMK Nasrul Gresik. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpah rahmat, hidayah dan inayahnya kita senantiasa dinikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini dalam rangka pendampingan tentang pemenuhan 8 standar nasional pendidikan. Salawat serta salam senantiasa marilah kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya semoga mendapat syafaat beliau yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan ataupun juga minta saran nih, Prof, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Profesor yang sudah jauh-jauh dari Banten datang ke Cirebon sampai di SMK Nasrul Gresik, SMK yang berada di perbatasan antara Cirebon dan Indramayu. Dari hotel ke sini mungkin satu jamnya, Prof. Ya, sangat melelahkan, sekali. Tapi syukur-syukur dengan melihat hijaunya sawah-sawah itu rasa capeknya bisa hilang. Apalagi diantar oleh Ibu Kapolres yang banyak cerita, biasa cerita, Prof. Banyak cerita itu biasanya. Nah, di sini kami mohon maaf, Prof, misalkan kedatangan kesini ini sambutannya kurang, kemudian tempatnya ataupun hidangannya ini tidak memenuhi standar. Tapi kami sudah berusaha semaksimal mungkin setiap ada tamu itu kami mencoba untuk memberikan yang terbaik. Walaupun kadang kita perlu dievaluasi, Prof. Kalau ada kekurangan atau apa tuh biar nanti ke depan kami bisa memperbaiki. Tapi biasanya kalau tamu yang datang ke sini udah bagus, sudah hebat. Justru itu kadang kami khawatir salah itu, Prof. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih juga karena kami sudah mendapatkan perguruan tinggi pendamping. Kami seperti merasa kehilangan waktu itu ketika PNJ Politeknik Negeri Jakarta mengundurkan diri. Jadi seperti kita tidak punya kalau anak tidak punya orang tua. Jadi kalau bapaknya itu dari direktorat kementerian, ibunya itu kami nggak ada gitu. Untuk tanya-tanyanya itu tidak ada. Hanya dari industri. Kalau industri kan sama aja seperti teman gitu dalam keluarga. Nah, di sini alhamdulillah walaupun terlambat, tetapi kami sudah menemukan pendamping. Bagi kami tidak ada kata terlambat untuk kami mendapatkan arahan, bimbingan ataupun juga contoh-contoh dari pendamping. Seperti kemarin ada Bapak Udin tentang materi fisika-teorinya, dan sekarang Profesor yang menyampaikan materi tentang data standar nasional pendidikan. Ini saya yakin sangat bermanfaat sekali kepada kami SMK Nasrul Gresik untuk kami bisa mendapatkan ilmu baru, wawasan yang baru, karena mungkin selama ini masih banyak kekurangan bagi kami untuk kami bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Salah satunya yaitu melalui program 8 standar nasional pendidikan tersebut yang memang harus dilaksanakan oleh seluruh
stakeholder yang ada di SMK Nasrul Ulum Gresik. Karena semua harus bisa memahami dan juga bertanggung jawab agar program dari kegiatan ini bisa berjalan dan bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan visi SMK Nasrul Ulum Gresik. Tadi saya sempat datang sekitar 5 atau 10 menit mendengarkan profesor memberikan materi, cuma saya tertarik tentang masalah lulusan yang tidak terserap di dunia kerja, di mana tadi dikatakan banyak lowongan tapi lulusannya banyak juga yang menganggur. Mungkin kita memang benar tidak boleh menyalahkan salah satu, apakah pemerintah, apakah industri, atau juga kita sendiri. Karena kami yakin pemerintah ingin rakyatnya atau lulusan sekolah ini semuanya bisa bekerja. Industri juga demikian, termasuk apalagi kami pihak pendidik. Kami menginginkan lulusan itu terserap. Kenapa demikian? Karena itu salah satu tanggung jawab kami. Selain kami memberikan ilmu pengetahuan, ilmu keterampilan, dan juga sesuai dengan misinya menghasilkan lulusan yang bisa diterima di dunia kerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, kalau berwirausaha, alhamdulillah ada beberapa yang sudah bisa menjalankan usahanya dan bahkan mungkin bisa menyerap tenaga kerja walaupun jumlahnya hanya 1-2, tapi kami merasa bersyukur. Kemudian kalau yang melanjutkan, kami sangat prihatin karena dari jumlah lulusan itu hanya 2% yang melanjutkan. Karena mungkin orientasi atau mindset masyarakat di sini, sekolah di SMK itu ya kerja gitu. Nah, sementara misi yang paling utamanya menghasilkan lulusan yang bisa diterima di dunia kerja itu ada beberapa masalah. Yang pertama, benar apa yang dikatakan profesor bahwa banyak lulusan itu mengharapkan bekerjanya di perusahaan yang terkenal, perusahaan nasional seperti di PT Honda Motor, Daihatsu, atau ADM, Toyota, dan sebagainya, di mana peluang kerjanya itu hanya sedikit. Contoh saja, yang tesnya itu 2.000 dibatasi. Jadi pendaftaran aja udah dibatasi 2.000, tapi diterimanya hanya sekitar 200. 1.800-nya itu tidak diterima. Begitupun juga dengan perusahaan-perusahaan nasional yang lainnya. Nah, kendala yang kedua, banyak perusahaan di tingkat lokal seperti di Kabupaten Cirebon ini banyak membutuhkan lowongan. Tapi kadang itu tadi, kalau mungkin di Banten itu orang tuanya mengharapkan anaknya tidak jauh-jauh kerja. Tapi kalau di sini anaknya itu disuruhnya ke Jakarta. Kenapa disuruh ke Jakarta? Karena nilai honornya itu bisa 5-10 juta. Sementara di Kabupaten Cirebon itu UMR-nya itu hanya 2.100.000-an. Sehingga mungkin ini salah satu dari mereka enggan bekerja di sini. Padahal di sini banyak lowongan perusahaan-perusahaan baik itu tekstil maupun juga perusahaan-perusahaan yang lain, atau juga misalnya di Alfamart, di Indomaret itu banyak. Tapi mereka berbondong-bondong ke ibu kota. Nah, ini yang mungkin kami perlu masukkan. Kalau di sana itu berharapnya dekat dengan rumah, kok di sini beda. Kemudian juga ada yang bekerja ke luar negeri, tetapi peluangnya sangat tipis seperti di Korea Selatan. Kami ada pelajaran bahasa Korea dari kelas 10 sampai kelas 12. Itu bahkan setelah lulus kami khususnya anak-anak yang punya kualitas di mapel kelas sekolah ini untuk live untuk pemantapan sebelum mereka tes G2G. Tetapi karena memang peminatnya sangat luar biasa banyak, tahun sekarang aja cuma 1 yang lulus, dan mungkin bulan depan akan terbang ke Korea. Satu lagi di Jepang ini peluangnya sangat banyak, ada yang
banyak ke sana, tapi kami belum punya kerjasama yang kuat dengan lembaga pendidikan bahasa Jepang. Nah, di sini kami maka orientasinya adalah bagaimana menciptakan siswa itu bisa berwirausaha. Nah, tadi dikatakan perusahaan itu sekarang membutuhkan orang yang jujur. Jadi soft skill-nya yang diutamakan. Ya, selain jujur mungkin tanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Sementara kami melihat itu sekarang beda jauh dengan masa-masa kita waktu sekolah, di mana kalau dulu karakter siswa itu peluru dan sebagainya, sekarang luar biasa, apalagi sekolah swasta. Ini merupakan PR bagi kami, bagaimana agar nanti lulusan-lulusan kita ini mempunyai soft skill yang diharapkan oleh industri. Nah, itu saya ingin mungkin minta masukan dari profesor untuk tadi hal-hal yang belum terjawab bagi kami, dan mungkin di sekolah-sekolah sekitar, karena kadang kami juga sering komunikasi, apalagi SMK Nasrul ini sebagai SMK pusat unggulan yang itu menjadi rujukan atau ini ditiru oleh SMK sekitar, perkembangannya baik pembelajarannya dan juga mengikuti lulusan-lulusan kita yang memang kadang banyak juga diserap oleh industri. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan juga mohon masukannya, bukan hanya profesor, juga mungkin Bapak dan Ibu sebenarnya punya solusi, tapi kan belum bisa disampaikan di depan ya kita seperti itu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini menyambung dari Pak Marito. Kalau misalnya sebenarnya dari yang disoroti oleh Pak Wayan itu adalah mungkin di standar SKL ya Pak, standar kelulusan gitu kan. Nah, mungkin dari dalam standar ini sebenarnya sudah kita melaksanakan, tetapi dengan adanya perubahan dan yang tadi kita sudah bersama juga sampaikan bersama bahwa dalam 8 standar ini juga melihat peraturan terbaru di tahun 2022 itu ada beberapa perubahan Bapak. Salah satunya mungkin yang mempengaruhi SKL ini. Nah, mungkin kita juga pengen tahu juga awalnya untuk kita bisa mencapai 8 standar tersebut dan harapannya bisa mendapatkan predikat unggul, meskipun kita sudah menyandang SMK pusat keunggulan, yang perlu dikaji bersama itu kan kalau yang selama ini kita tahu yaitu adalah di SKL. Nah, tetapi kenyataannya di SKL ini memang yang dari Pak Wayan sampaikan betul, di sikap di soft skill ini yang kalau yang sekarang itu di Kurikulum Merdeka yaitu adalah profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila ada 5, yaitu ada 6 kompetensi, dan yang keduanya itu adalah yang ketujuh itu adalah literasi, dan ke-8 numerasi. Ini kelihatannya sih kadang kita mungkin sudah bisa menghafalkan semua dari pilar elemen profil belajar Pancasila ini, literasi dan numerasi. Tetapi kadang misalnya literasi juga kadang kita menyerahkan semuanya itu ke guru bahasa, numerasi itu ke guru matematika. Nah, mungkin yang ingin saya minta dari profesor ini adalah bagaimana caranya pertama kita untuk bisa memenuhi 8 standar tersebut, biar kami juga ke depan mungkin agar lebih baik lagi dan bisa mendapatkan benar-benar predikat unggul tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
Sebetulnya saya tidak lebih kepada menanggapi ya, kita lihat saya karena kalau FCG itu adalah menemukan sesuatu yang relatif itu apa yang selama ini menjadi masalah. Nah, kemudian nanti itu kita simpulkan, kemudian nanti pada ujungnya adalah ini menjadi masukan untuk apakah di sekolah atau apakah nanti di kementerian atau apakah nanti di mereka. Yang pertama ya, saya katakan terima kasih dan sangat terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah ya, Pak Wali SPD ya, yang telah menerima kami dengan sangat kalau boleh katakan sangat membahagiakan sekali ya. Karena apa? Tentu ada banyak alasan ya, minimal 3 alasan ya. Jadi salah satunya adalah karena kembali sudah dan kemudian senang belajar dan mungkin itu nanti sampai di akhir bulan ini Pak ya. Gitu. Kemudian kalau lebih tepatnya saya bukan ibu gitu. Jadi kalau menurut yang lain itu kalau itu namanya terlalu tua gitu kan. Jadi SMK dengan universitas itu biasanya kami manggil kakak adik gitu kan, kakak adik ya. Saya kakaknya, universitas kakaknya, kemudian SMK adiknya gitu kan. Jadi kakak beradik saja gitu kan. Kalau kakak beradik kan relatif usia saja yang tua gitu kan. Soal pengalaman belum tentu sama gitu. Kemudian sebelum banyak lebar juga kami juga sudah terima bahwa kemudian di PNJ sehingga dengan itu maka Kementerian Vokasi kemudian melalui kami saya kurang begitu paham apa alasannya, tapi yang pasti secara chemistry ya, karena dulu kita satu ya Pak ya, Jakarta Jawa Barat dengan Banten itu kan sebenarnya salah satunya itu, dan kemudian secara kooperatif. Nah kemudian sebelum tadi kita diskusikan tadi ya, jadi saya ucapkan selamat Pak kepada ketua yang terumroh dan semoga Pak Orianto bersama keluarga dan kita semuanya untuk kemudian bisa umroh. Amin. Kemudian bisa umroh, kemudian kita punya waktu untuk haji. Ya, jadi menular kira-kira ya buah ini itu. Atau kalau misalnya tidak menular, biasanya kan nanti setelah ini Pak Orianto akan ngasih bonus setiap orang. Misalkan kalau istilahnya Bu Adia tadi kan kita sudah bisa keunggulan begitu, nanti syaratnya adalah itu mendapatkan aplikasi unggul gitu kan, nampaknya kan bisa dihitung tuh yang namanya biaya untuk umroh lagi, hitungnya saja gitu kan. Kemudian selanjutnya saya juga ucapkan selamat Pak yang kedua karena SMK Nasional Ulum ini sudah mendapatkan amunisi baru berupa Ibu Yayatul Amal Eskom sudah hampir lulus ya, ini adalah suatu amunisi baru karena berarti buat kita semuanya. Kalau kita bicara aplikasi itu umumnya akan 2/3 itu memang dari guru gitu, atau dari SDM. Jadi kalau misalkan SDM itu sudah 2/3 itu relatif kan untuk semua S1 dan itu sudah begitu ya. Kalau S2 berarti bonus gitu kan, bonus. Nah itu berarti SMK itu sudah melewati dari minimal parah. Nah sehingga kalau SDM itu sudah seperti itu ya, itu harapannya itu juga yang namanya mungkin muncul itu tadi. Nah saya pikir itu ada sesuatu dan semoga Bapak Ibu yang selama ini masih punya niat untuk S2 segera mendapatkan jalan. Kemudian yang terakhir ya, itu tadi saya ulang terus biar semuanya saya tahu bahwa di tanggal 8 hari Kamis ini ya, tahun 2022 ya, Desember ini tentunya tadi kehadiran saya juga bertambah Pak Kepala. Karena apa? Dari kesekian saya SMK Bu Adi sudah senyum-senyum awal yang sudah tahu itu saya dijemputnya dari ibu gitu kan. Yang lain bawa Pak, tapi kalau gitu ya. Makanya tadi Bu